Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para penonton yang luar biasa. Semoga kalian semua dalam keadaan terbaik hari ini, sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi kalian yang sedang menghadapi ujian hidup, semoga Allah mudahkan dan beri kekuatannya. Amin. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang mungkin sering kita dengar tapi jarang benar-benar kita resapi. Pernah nggak kalian merasa ada orang yang hidupnya adem banget, tenang dalam segala situasi, seperti nggak pernah khawatir sama apapun? Atau mungkin kalian sendiri lagi mencari cara supaya hati bisa lebih damai, nggak gampang resah sama keadaan? Nah, pertanyaannya, apa sih rahasianya? Ada satu konsep indah dalam Islam, yang menjanjikan ketenangan jiwa dan bahkan kemuliaan di akhirat nanti. Tapi, seperti apa sih caranya biar kita bisa sampai di titik itu? Apa syaratnya? Dan bagaimana kita tahu kalau kita ini termasuk dalam golongan yang dimaksud? Tenang, semua akan kita kupas tuntas, perlahan tapi pasti, di video kali ini. Oh iya, sebelum kita mulai, siapin dulu kopi, teh, atau cemilan favorit kalian. Santai aja, nggak perlu tegang, karena pembahasan ini bukan cuma buat direnungi, tapi juga buat dijadikan bekal hidup sehari-hari. Jadi, yuk kita duduk sejenak, tenangkan pikiran, dan mulai pembahasan ini satu persatu. Siapa tahu, dari video ini, ada secercah hikmah yang bisa mengubah hidup kita jadi lebih tenang, lebih bahagia, dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kalian siap, kita mulai sekarang. Nah, hari ini kita akan bahas sesuatu yang sering kita dengar, tapi mungkin belum terlalu kita renungkan. Siapa sih pemilik jiwa yang tenang seperti yang disebutkan dalam surat Al-Fajr? Yuk, kita kupas bareng-bareng. Mari kita mendalami topik luar biasa ini. Siapa sebenarnya pemilik jiwa yang tenang yang disebutkan dalam surat Al-Fajr? Kita akan membahasnya secara mendalam, mulai dari makna ayat, karakteristik, hingga cara agar kita bisa menjadi bagian dari golongan yang beruntung ini. Semoga pembahasan ini membawa manfaat dan ketenangan bagi hati kita semua. 1. Makna surat Al-Fajr ayat 27-30. Surat Al-Fajr adalah salah satu surat yang menyimpan pesan mendalam, terutama pada ayat-ayat penutupnya. Ya ayatuha an-nafsul mutmainah. Irji 2 ila rabbiki ra'adiyatan mardiyah. Fathuli fi ibadi. Wadhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridhai. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku. Pada ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil nafsul mutmainah, atau jiwa yang tenang. Pemanggilan ini penuh kelembutan dan cinta, menandakan bahwa orang dengan jiwa ini adalah mereka yang dicintai Allah. Jiwa yang tenang adalah jiwa yang telah mencapai puncak ketenangan, kepasrahan, dan keridhaan kepada Allah. Namun, apa yang dimaksud dengan jiwa yang tenang? Dalam Al-Quran, jiwa manusia disebut dengan istilah nafs, yang memiliki 3 kondisi. 1. Nafs amarah, jiwa yang cenderung kepada keburukan. 2. Nafs lawwah, jiwa yang menyesali dosa dan berusaha kembali kepada kebaikan. 3. Nafs mutmainah, jiwa yang tenang, ridha dengan ketetapan Allah, dan selalu berada dalam ketaatan kepadanya. Ayat ini menggambarkan jiwa yang telah mencapai puncak ketenangan, yaitu nafs mutmainah. Jiwa ini merasa damai karena selalu berada dalam perlindungan dan kasih sayang Allah. 2. Siapa pemilik jiwa yang tenang? Pertama, orang yang ridha kepada Allah. Pemilik jiwa yang tenang adalah mereka yang ridha terhadap segala ketetapan Allah, baik dalam keadaan senang maupun susah. Mereka memahami bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan pasti memiliki hikmah. Ketika diuji dengan kesulitan, mereka bersabar. Ketika diberi nikmat, mereka bersyukur. Mereka tidak mudah terguncang oleh keadaan dunia karena hati mereka sepenuhnya bergantung kepada Allah. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Semua urusannya adalah kebaikan baginya. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur, maka itu baik baginya. Jika ia ditimpa kesulitan, ia bersabar, maka itu pun baik baginya. HR. Muslim. Kedua, orang yang tawakal. Tawakal adalah sikap menyerahkan segala urusan kepada Allah setelah berikhtiar. Orang yang memiliki jiwa tenang tidak panik atau putus asa ketika menghadapi masalah. Mereka tahu bahwa Allah adalah sebaik-baik penolong. Allah berfirman, barang siapa bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Quran Surat At-Talaq 3.
Ketiga, orang yang rajin berzikir dan beribadah. Zikir adalah salah satu cara untuk menenangkan hati. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang." Quran Surat Ar-Ra'd 28. Orang yang rajin berzikir dan mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah akan merasakan ketenangan batin. Ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, dan berdoa adalah sarana untuk menghubungkan diri dengan Allah yang menjadi sumber ketenangan sejati. Keempat, orang yang ikhlas. Ikhlas adalah kunci dari segala amal. Orang yang ikhlas hanya mengharapkan ridha Allah dalam setiap perbuatannya. Mereka tidak merasa terbebani dengan pujian atau kritikan dari manusia. 3. Bagaimana cara menjadi pemilik jiwa yang tenang? Memiliki jiwa yang tenang, nafsul mutmainah, adalah impian banyak orang. Jiwa yang tenang tidak hanya membuat hidup terasa lebih damai, tapi juga merupakan tanda keberhasilan spiritual seseorang. Allah bahkan menjanjikan surga untuk jiwa-jiwa ini, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Fajr. Namun, bagaimana sebenarnya cara agar kita bisa mencapai ketenangan jiwa ini? Dalam pembahasan ini, kita akan mendalami langkah-langkah yang perlu diambil untuk menjadi pemilik jiwa yang tenang. 1. Membangun hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan dengan Allah adalah kunci utama dalam meraih ketenangan jiwa. Ketika kita merasa dekat dengan Allah, hati kita akan menjadi lebih damai karena kita menyadari bahwa segala sesuatu di dunia ini ada dalam genggamannya. Untuk membangun hubungan ini, ada beberapa langkah yang perlu kita ambil. Perkuat keimanan. Iman yang kuat adalah fondasi bagi jiwa yang tenang. Keimanan ini bisa diperkuat melalui belajar dan memahami Al-Quran. Dengan mempelajari Al-Quran, kita akan memahami kebesaran Allah dan hikmah di balik setiap kejadian. Memahami Asmaul Husna. Mengenal nama-nama Allah yang indah akan membuat kita lebih percaya dan bergantung kepadanya. Rajin berdoa. Doa adalah cara kita berbicara dengan Allah. Doa memberikan kekuatan batin dan mendekatkan kita kepadanya. Allah berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan." Quran Surat Ghafir 60. Berdoa dengan ikhlas, menyerahkan segalanya kepada Allah, akan menenangkan hati karena kita tahu bahwa kita tidak pernah sendirian. Perbanyak zikir. Zikir adalah cara mengingat Allah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang." Quran Surat Ar-Ra'd 28. Zikir bukan hanya sekadar ucapan, tapi juga penghayatan. Ketika kita berzikir, kita menyadari kehadiran Allah dalam setiap detik hidup kita. 2. Mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu seringkali menjadi penyebab utama ketidaktenangan jiwa. Untuk mencapai nafsul mutmainah, kita perlu mampu mengendalikan hawa nafsu yang berlebihan. Menjauhi dosa dan kemaksiatan. Dosa adalah sumber kegelisahan hati. Ketika kita berbuat dosa, hati kita akan terasa berat dan tidak tenang. Oleh karena itu, penting untuk selalu menjaga diri dari perbuatan yang melanggar perintah Allah. Melatih diri untuk sabar. Kesabaran adalah kunci dalam menghadapi godaan hawa nafsu. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar." Quran Surat Al-Anfal 46. Dengan sabar, kita mampu menahan diri dari keinginan yang tidak bermanfaat dan tetap berada di jalan yang diridhai Allah. Bersikap qanaah, merasa cukup. Qanaah adalah sikap menerima apa yang Allah berikan dengan penuh rasa syukur. Orang yang qanaah tidak mudah tergoda oleh duniawi, sehingga hatinya selalu merasa damai. 3. Meningkatkan kualitas ibadah. Ibadah adalah cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah yang dilakukan dengan benar dan ikhlas akan menenangkan jiwa. Salat khusyuk. Salat adalah tiang agama sekaligus sarana untuk berdialog dengan Allah. Namun, salat yang dilakukan dengan khusyuklah yang benar-benar membawa ketenangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jadikanlah salat sebagai penyejuk mataku." Hr. Ahmad. Untuk mencapai khusyuk dalam salat, kita perlu menghadirkan hati, memahami makna bacaan, dan fokus kepada Allah. Membaca Al-Quran. Al-Quran adalah obat bagi hati yang gelisah. Membaca, memahami, dan merenungi makna Al-Quran akan membawa kedamaian dalam hati. Perbanyak amal kebaikan. Amal kebaikan, seperti bersedekah, membantu orang lain,
dan menyebarkan kebaikan, akan membuat hati kita lebih ringan. Allah menjanjikan ketenangan bagi mereka yang peduli kepada sesama. 4. Melatih pola pikir positif. Ketenangan jiwa juga dipengaruhi oleh cara kita memandang hidup. Pola pikir yang positif akan membuat kita lebih mudah menerima keadaan dan menghadapi masalah dengan bijak. Berbaik sangka kepada Allah. Husnuzan, berbaik sangka, adalah kunci penting untuk memiliki hati yang tenang. Ketika kita percaya bahwa segala ketetapan Allah adalah yang terbaik, hati kita tidak akan mudah gelisah. Fokus pada hal yang bisa dikendalikan. Jangan habiskan energi untuk memikirkan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Fokuslah pada usaha terbaik yang bisa kita lakukan, dan serahkan hasilnya kepada Allah. Hindari membandingkan diri dengan orang lain. Membandingkan diri dengan orang lain hanya akan membuat kita merasa kurang. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda, dan rezeki masing-masing telah diatur oleh Allah. 5. Memperbaiki hubungan dengan sesama. Ketenangan jiwa tidak hanya datang dari hubungan dengan Allah, tetapi juga dari hubungan yang baik dengan sesama manusia. Memperbanyak silaturahmi. Silaturahmi adalah salah satu cara untuk menjaga hubungan baik dengan orang lain. Ketika kita memiliki hubungan yang harmonis, hati kita akan lebih tenang. Memaafkan kesalahan orang lain. Dendam dan kebencian hanya akan membuat hati gelisah. Dengan memaafkan, kita membebaskan diri dari beban emosional yang tidak perlu. Menebar kebaikan. Kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain akan kembali kepada kita dalam bentuk ketenangan hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain." H.R. Ahmad. 6. Menjaga keseimbangan hidup. Ketenangan jiwa juga dipengaruhi oleh keseimbangan hidup. Islam mengajarkan kita untuk tidak berlebihan dalam segala hal, baik dalam ibadah maupun aktivitas dunia. Mengatur waktu dengan bijak. Jangan biarkan kesibukan duniawi membuat kita lupa akan tujuan akhirat. Sebaliknya, jangan juga berlebihan dalam ibadah hingga melupakan kebutuhan jasmani. Istirahat yang cukup. Tubuh yang lelah akan memengaruhi keadaan jiwa. Oleh karena itu, pastikan kita mendapatkan istirahat yang cukup agar fisik dan mental tetap sehat. Menjaga pola makan dan olahraga. Makanan yang halal dan bergizi serta olahraga yang teratur juga berkontribusi pada ketenangan jiwa. Ketika tubuh sehat, pikiran pun akan lebih jernih. 7. Bersyukur dalam segala keadaan. Syukur adalah salah satu kunci terbesar untuk mencapai ketenangan jiwa. Ketika kita bersyukur, kita fokus pada nikmat yang telah Allah berikan daripada memikirkan apa yang belum kita miliki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lihatlah orang yang berada di bawah kalian, dalam hal dunia, jangan melihat orang yang berada di atas kalian, karena itu akan membuat kalian tidak meremehkan nikmat Allah." H.R. Muslim. Menjadi pemilik jiwa yang tenang adalah sebuah perjalanan panjang. Tidak ada yang instan, tetapi dengan usaha yang konsisten, kita bisa mencapainya. Dimulai dari memperbaiki hubungan dengan Allah, mengendalikan hawa nafsu, memperbanyak amal kebaikan, hingga menjaga keseimbangan hidup. Semoga Allah memudahkan kita untuk mencapai nafsul mutmainah, jiwa yang tenang, sehingga kita bisa menjalani hidup dengan penuh kedamaian dan mendapatkan surganya di akhirat nanti. Amin. 4. Hikmah memiliki jiwa yang tenang. Dicintai oleh Allah. Pemilik jiwa yang tenang adalah hamba yang dicintai Allah. Hal ini tercermin dari panggilan Allah kepada mereka di akhirat dengan penuh kelembutan, "Wahai jiwa yang tenang." Hidup dalam ketenangan. Mereka yang memiliki jiwa tenang tidak mudah gelisah atau takut. Mereka selalu merasa bahwa Allah bersama mereka, sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Masuk surga dengan ridha Allah. Allah menjanjikan surga kepada pemilik jiwa yang tenang. Mereka akan dipersilakan masuk ke dalam surganya dengan penuh kemuliaan. 5. Refleksi. Apakah kita sudah memiliki jiwa yang tenang? Mari kita merenung. Apakah kita sudah termasuk orang yang ridha dengan ketetapan Allah? Apakah kita sudah cukup bersyukur atas nikmat yang diberikan? Atau justru kita masih sering mengeluh, gelisah, dan merasa tidak puas? Menjadi pemilik jiwa yang tenang adalah sebuah proses. Tidak ada yang langsung sempurna. Namun, dengan usaha dan doa, insya Allah kita bisa mencapainya. Pemilik jiwa yang tenang adalah mereka yang beriman, bersyukur, sabar, ikhlas, dan selalu mengingat Allah. Jiwa yang tenang bukan hanya membawa kedamaian di dunia, tetapi juga kemuliaan di akhirat. Yuk,
kita berusaha menjadi bagian dari golongan ini. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan menginspirasi kita untuk terus memperbaiki diri. Jangan lupa untuk berbagi ilmu ini kepada orang lain, karena ilmu yang bermanfaat adalah amal jariah yang tidak akan putus. Coba deh, tulis di kolom komentar, menurut kalian, apa sih kunci punya jiwa yang tenang? Apakah rajin ibadah aja cukup? Atau harus ada hal lain juga? Karena, ternyata, menjadi pemilik jiwa yang tenang itu lebih dari sekadar ibadah formal loh. Kita butuh keikhlasan, keyakinan, dan kebersyukuran yang mendalam kepada Allah. Tapi, ngomong-ngomong soal hidup tenang, pernah nggak sih kalian mikir kalau ketenangan itu juga berkaitan dengan pola hidup kita? Misalnya, pola pikir, cara kita menghadapi masalah, sampai kebiasaan sehari-hari kayak makan dan istirahat. Wah, kalau kalian penasaran, mungkin bisa kita bahas di video selanjutnya, ilmu langit. Gimana? Setuju? Jadi, teman-teman, intinya, pemilik jiwa yang tenang adalah mereka yang selalu ridha dengan ketetapan Allah, sabar dalam ujian, dan bersyukur dalam nikmat. Mereka ini akan dipanggil Allah dengan penuh cinta di akhirat kelak. Maukah kita jadi salah satunya? Yuk, mulai dari sekarang. Hari ini kita sudah membahas tentang jiwa yang tenang, yaitu nafsul mutmainah yang disebutkan dalam surat Al-Fajr. Pemilik jiwa yang tenang adalah mereka yang selalu ridha dengan ketetapan Allah, bersabar dalam ujian, dan bersyukur dalam setiap nikmat. Ketenangan ini bukan datang begitu saja, namun melalui keimanan yang kuat, ibadah yang ikhlas, dan hubungan yang dekat dengan Allah. Semoga kita semua bisa menjadi bagian dari golongan yang dimuliakan ini, yang hidupnya penuh kedamaian dan kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Pesan-pesan. Jangan biarkan gelisah menguasai hati. Ketahuilah bahwa setiap ujian dan nikmat yang datang adalah bagian dari rencana terbaik dari Allah. Mari kita terus berusaha untuk menenangkan jiwa kita dengan zikir, sabar, dan syukur. Dan ingatlah, ketenangan sejati hanya bisa kita rasakan ketika hati kita terhubung dengannya. Semoga pembahasan hari ini memberikan manfaat dan ketenangan untuk kita semua. Jangan lupa untuk terus belajar dan memperbaiki diri, karena setiap langkah menuju kebaikan pasti akan membawa kita lebih dekat kepada Allah. Terus dukung channel ini agar kita bisa berkembang bersama dalam kebaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga Allah selalu memberi yang terbaik untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.